Selamat malam. Teruntuk kamu yang sedang rebahan menanti bunga tidur. Dokter hati sedang menghampirimu dengan setumpuk kata yang membuatmu jatuh tidur dalam dunia mimpi. Teruntuk kamu yang mendengarkan video ini siang-siang, aku saranin supaya kamu mampir di malam hari. Di waktu kamu lagi gak ngapa-ngapain. Suasana udah mulai sepi, sendiri lagi. Malam ini, dokter hati akan ajakin kalian untuk ngebahas tentang cinta-cintaan. Sesuai dengan judul, Cinta Dalam Diam. Topik malam ini adalah mencintai seseorang dalam diam. Ayo, siapa nih yang pernah berada pada musim ini? Jujur, dokter hati adalah salah satunya. Bagaimana dengan kamu? Pernah nggak? Ya, aku sih memang pernah merasakan bagaimana berada dalam fase seperti ini. Mencintai hanya diam-diam saja. Berbicara tentang jatuh cinta, semua ciptaannya pasti setuju dengan ungkapan yang mengatakan bahwa jatuh cinta sejuta rasanya. Iya, benar, seperti rasa es krim yang bervarian rasa. Nah, begitu juga perihal jatuh cinta. Kamu setuju kan dengan ungkapan itu? Bagaimana menurutmu? Apa kamu juga setuju? Atau tidak setuju dengan ungkapan itu? Aku sih yakin, bagi kamu yang pernah jatuh cinta, udah tahu dong rasanya gimana? Pasti berjuta. Bener gak tuh? Bila kasusnya jatuh cinta diam-diam, itu berarti ya menahan sejuta perasaan dalam hati. Namanya juga diam-diam. Sudah pasti harus dipendam, disimpan, bahkan dirahasiakan. Tuh kan, pedih banget rasanya bila bertemu dengan musim yang demikian. Meskipun terlihat berat, tapi ya tetap aja. Ada begitu banyak orang yang kuat dan rela memendam rasa cinta. Kalian tahu gak sih kenapa? Kenapa ada begitu banyak orang yang kuat dan rela memendam rasa cinta itu? Ayo, kalau kalian pernah cinta dalam diam, kira-kira alasannya kenapa sih? Nah, menurut dokter hati, alasannya itu adalah karena mereka takut untuk mengungkapkannya dan hati tidak siap menerima resiko. Ini sih buat para lelaki yang mencintai diam-diam. Nggak bisa dan nahan mulu buat mengungkapkan perasaannya. Alasannya ya cuma satu doang, nggak rela bila ditolak. Bener nggak tuh? Alhasil, ya mereka cukup dipendam dalam hati aja. Perasaan itu cukup dipendam, dirahasiakan, dan disimpan sendirian. Hei, kalian para cowok, itu benar nggak sih? Apa kalian takut bila ditolak? Kebanyakan mereka takut menerima kata tidak sebagai tanda penolakan dari para wanita yang mereka cintai dalam diam. Ya, namanya jatuh cinta, harusnya berani dong menerima segala resikonya. Ayo, ngaku, siapa nih yang pernah jatuh cinta sama perempuan yang sudah mengacak hati, tapi selalu dihampiri keraguan, bila saja ingin mengungkapkan perasaan? Berada pada fase seperti ini, kira-kira gimana ya perasaan kalian? Ya, pasti berjuta sih rasanya.
Jujur aja kali sama dokter hati. Aku sudah tahu hati kalian bagaimana. Well, hidup itu adalah pilihan. Tidak semua orang merasa nyaman mengungkapkan cintanya. Ada yang merasa gampang menyatakan cinta. Ada pula yang merasa sulit seperti ngerjain soal matematika. Bahkan lebih sulit dari kategori itu. Ya, setiap manusia pasti berbeda satu dengan yang lain. Karena tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengambil resiko kehilangan. That's why dia lebih memilih memendam rasa. Mencintai dalam diam adalah pilihan yang tepat. Bila mana merasa tidak nyaman mengungkapkan rasa cinta. Daripada tidak berdekatan sama sekali. Daripada double rugi ya kan? Ditolak plus dijauhin. Ya, kalau seperti ini sih lebih baik dipendam, disimpan dan dirahasiakan saja. Pedih banget sih. Padahal mencintai dalam diam itu membuat seseorang menderita berat. Gimana gak berat? Gimana gak menderita coba? Kalau semua naik turunnya perasaan itu, segala macam jenis tebaran harus kamu sembunyikan dan kamu rahasiakan dari dia. Sampai menjadi datar dan kembali normal. Melakukan itu, kamu juga dituntut untuk pandai berakting. Ya, harus bisa. Dengan sebagus mungkin, harus kamu simpan baik-baik agar semua tetap berjalan seperti biasa. Hebat gak sih? Yang bisa berakting biasa aja, padahal desiran di dada sudah meronta-ronta. Tapi mencoba membuat segalanya biasa aja. Kamu hebat bila berhasil melakukannya. Ya, hebat. Selanjutnya, untuk para wanita yang mencintai dalam diam. Ini sih lebih menyakitkan. Apalagi prinsip wanita itu adalah menunggu atau menanti. Harus jaga image dong sebagai perempuan. Pokoknya perempuan tidak akan mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Dan yang terjadi adalah bakal ada berjuta pertanyaan yang melayang-layang di pikiran. Dia juga suka gak sih sama aku? Apa dia tahu kalau aku ada perasaan dengannya? Apa dia menyukai perempuan lain? Aku ini kerita cewek yang dia sukai gak sih? Dia itu suka cewek yang gimana ya? Dan sejumlah pertanyaan lain yang tidak ada jawaban pasti yang bisa kamu temukan. Dan terlebih, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya ya nunggu aja. Menunggu, dan menunggu. Kalau dia suka, ya syukur. Kalau enggak, terima saja cintamu bertepuk sebelah tangan. Apalagi kalau suatu hari nanti kamu tahu dia sudah punya perempuan yang spesial. Ih, pedih banget rasanya. Coba angkat tangan yang pernah seperti ini. Well, dokter hati akan ngasih tahu kalian beberapa penderitaan yang dialami oleh mereka yang memilih jatuh cinta diam-diam. Penasaran kan? Number 1. Ada perasaan bahagia yang membara, menggebu-gebu,
saat kamu di dekatnya. Tapi kamu hanya bisa memendamnya sendirian. Nah, menyembunyikan rasa bahagia sendirian pasti akan berakhir nelangsa. Karena bahagiamu tidak disambut dengan perasaan bahagia yang sama. Ya, tentu tidak disambut. Namanya juga diam-diam. Siapa yang tahu perasaan kamu? Semakin kamu sering bertemu dan bersama dengan dia, hatimu akan semakin mengerti bahwa mencintai diam-diam itu berat. Dan kalian harus tahu, lebih berat dari rasa rindu. Mencintai diam-diam itu lebih berat dari rasa rindu. Ya, kalau rindu kan bakal ada hari di mana pertemuan akan segera datang. Dan bisa dibayar dengan pertemuan. Kasus mencintai dalam diam bagaimana? Ya, tidak ada hari di mana perasaan membaramu itu akan disambut bila masih mencintai dalam diam. Sakit bukan? Number 2. Rasa cemburu saat dia membicarakan cowok atau cewek lain yang dia suka. Gimana tuh rasanya? Saat kamu dengar cerita dia yang sedang mengagumi orang lain. Dan orang lain itu bukan kamu. Nyesek banget gak sih rasanya? Apalagi kalau dia itu cerita tepat di wajah kamu. Sumpah sakitnya itu pasti luar biasa banget. Cemburu adalah salah satu penyakit hati yang juga bakal kamu rasakan dan kamu temui bila memilih mencintai dalam diam. Karena semua sikap yang kamu tabur di dekatnya harus berlaku biasa aja, seakan hanya sebagai teman, tanpa perasaan itu ada. Membuat dia juga menganggapmu sebagai teman baiknya, sahabat, teman dekat, ya pokoknya yang sejajaran dengan teman biasa, tidak lebih dari teman biasa. Otomatis dia akan curhat tentang gebetan, pacar atau bahkan mantannya sekalipun kepada kamu. Karena kamu itu hanya berlaku sebagai teman biasa untuknya. Ya, dalam situasi seperti ini sih, aku yakin hatimu pasti terluka. Kamu harus kuat-kuat dan harus siap membentengi hati agar kebal juga bebal seperti batu. Dan saatnya say goodbye sama cemburu. Pengen bilang cemburu sih kepada dia. Tapi kamu itu siapa? Emang ada hak untuk bilang cemburu? Ya, kamu gak ada kekuasaan sama sekali untuk mengaturnya. Lucu ya? Ada perasaan cemburu padahal tidak memiliki. Number 3. Niat menunjukkan perhatian seringkali diurungkan karena tak ingin dia mendapat sinyal apapun darimu. Saat kamu sudah memutuskan untuk jatuh cinta diam-diam, artinya kamu juga sudah siap untuk meniadakan segala bentuk sikap yang bisa mewakili kata-kata sayang. Salah satunya adalah perhatian. Karena perhatian bisa memberikan sinyal kepadanya. Nah, meskipun kamu lihat dia sedang terpuruk, sedang membutuhkan seseorang, kamu harus dan terpaksa untuk menolak memberi perhatian. Bukan karena tak mau, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Hanya saja, itu adalah resiko yang harus kamu lakukan. Karena
tidak ingin dia curiga dan merasa kamu menyayanginya. Ya, walaupun sebenarnya adalah iya. Seringkali kamu ingin sekali mengurangi bebannya. Bila saja dia sedang dihampiri sebuah masalah atau sedang membutuhkan seseorang. Tapi apa daya bila terjadi, bisa-bisa kamu membocorkan sinyal tentang perasaanmu kepadanya. Nah, itulah ketiga penderitaan yang akan kamu rasakan, yang akan kamu alami bila sudah memilih jatuh cinta diam-diam. Apapun yang terjadi, kamu hanya bisa berharap dia selalu bahagia dengan hal terbaik yang menjadi pilihannya. Meski di balik itu semua, hatimu berdarah-darah karena memendam perasaan yang sebenarnya indah. Tapi seketika berubah menjadi duri yang tajam. Pasalnya, hanya bisa kamu simpan sendirian. Sungguh berat ya jatuh cinta dalam diam. Sebab, semua orang pada dasarnya memiliki cara tersendiri untuk berekspresi. Namun, saat berada di musim jatuh cinta diam-diam, dia harus mengubur keinginan tersebut dalam-dalam. Meski mau tidak mau, suka atau tidak suka, bila kamu tidak mampu menanggung resikonya, ya siap-siap aja merasakan ketiga hal yang menyakitkan itu bila memilih mencintai dalam diam. Menurut dokter hati, ada baiknya bila kamu tidak selamanya berada pada fase seperti ini. Bagaimana bila kamu mencoba mengungkapkannya saja? Ya, bila dia menolakmu, jangan terlalu lama, larut dalam patah hati. Kamu masih bisa mencobanya lagi nanti. Tinggal mencari strategi. Lalu, bukankah ada resiko indah juga di sana? Bagaimana bila nyatanya cintamu diterima? Sudah pasti hatimu berbunga-bunga. Makanya, jangan takut menanggung resikonya. Sudahi cintamu yang hanya diam-diam saja. Cobalah untuk mengungkapkan segala perasaan di hati. Tentu hati juga akan merasa lega dengan segala keputusannya. Baiklah, sekian dulu tentang topik kita hari ini. Semoga dokter hati bisa sedikit menyembuhkan kalian dari penyakit hati. Selamat malam pemilik hati. Dokter hati pamit undur diri. Selamat bertemu mimpi. Bye-bye.